Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi desain eksperimen. Nah, materi desain eksperimen ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Hari ini kita akan membahas 1 pertemuan mengenai desain, yaitu within subject dan between subject. Apa itu between dan within? Itu adalah sebuah desain eksperimen yang akan membuat kita membantu proses dalam eksperimen. Nah, kalau di ilmu psikologi biasanya nanti akan proses bagaimana kita mengetahui cara melakukan eksperimen yang baik dan benar kepada manusia. Tapi tentu saja sebenarnya dalam ilmu eksperimen bisa pada hewan. Apa itu pada hewan? Itu akan sudah diterangkan pada pertemuan 2 sebelumnya. Baik, kita akan khusus pada desain eksperimen yang nanti akan kita gunakan sebagai proyek untuk tugas eksperimen. Between subject adalah model eksperimen yang dikenalkan oleh Fisher tahun 1928. Atau kata kunci yang bisa kita pilih adalah N besar, yaitu subjek yang menggunakan eksperimen dengan jumlah yang besar. Ciri khasnya adalah subjek atau kelompok eksperimen itu menggunakan yang namanya subjek sampel besar. Nah, harus menggunakan randomize. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara melakukan randomize. Berikutnya, ada yang namanya within subject. Within subject atau bisa disebut dengan N kecil, yaitu kita akan menggunakan eksperimen dengan kelompok subjek yang sedikit. Bedanya apakah hanya di subjek? Tentu tidak, ada berbagai macam cirinya. Mari kita akan lihat proses bagaimana terlebih dahulu melakukan eksperimen. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara merandom dalam between design subject. Jadi, anggaplah kartu-kartu ini adalah sebagai subjek kalian atau populasi. Saking banyaknya subjek, kalian harus merandomnya. Bisa menggunakan dadu atau acak pun. Karena bentuknya acak, jadi saya akan mengambilnya acaknya dengan cara campur-campur seperti ini. Anggaplah Anda mendapatkan 1 subjek. Nah, subjek ini dipisahkan menurut kelompoknya. Bisa kelompok yang mendapatkan intervensi dan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi. Pilihlah. Misalnya kalian ingin mengisi dulu kelompok yang intervensi. Masukkanlah ke dalam sini. Itu ya. Harus diacak. Tidak boleh hanya sebagian langsung memindahkan seperti ini. Sehingga kalian sudah menentukan subjeknya. Itu dilarang. Karena dalam desain eksperimen harus ada yang namanya random atau acak pada subjek. Jadi diacak ya seperti tadi, dipindahkan. Begitu, diacak lagi, diambil lagi, diacak lagi, diambil lagi, diacak lagi, diambil lagi. Seperti itu sampai dengan kelompok subjek yang diinginkan. Karena jumlahnya N besar tentu akan lebih dari satuan, bisa puluhan, bahkan ratusan. Nah, ciri khas dari between subject design eksperimen ini, selain adanya random, yaitu adanya perbedaan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan dan kelompok intervensi yang mendapatkan perlakuan. Lalu akan diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Masih ingat mata kuliah statistik dan PAUD? Nah, kita bisa melakukan tes tersebut. Sehingga diukur dulu, ya, sebelum diberikan perlakuan yang ini diukur dulu secara statistik. Lalu diukur juga yang ini, ya. Jadi semua kondisi netral sebelum pemberian intervensi. Lalu kalian akan memberikan intervensi, barulah kelompok ini yang diberikan intervensi. Setelah selesai, lalu diukur kembali, baik kelompok yang mendapatkan intervensi maupun kelompok yang tidak mendapatkan intervensi. Lalu kalian akan mengetahui perbedaannya. Apakah perbedaan intervensi yang kalian berikan pada kelompok yang diberikan dan yang tidak. Bila intervensi itu berhasil, maka tentu akan ada perbedaan skor antara kelompok yang diberikan intervensi dan yang tidak diberikan intervensi. Namun bila intervensi yang kalian berikan gagal, maka tentu tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor yang diintervensi, kelompok yang diintervensi maupun kelompok yang tidak diintervensi. Begitulah sekilas between design subject. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana desain within subject. Bedanya dengan between, kalau between tadi kelompoknya besar ya, yang pertama, lalu dibagi dalam kedua kelompok, satu kelompok intervensi dan satu kelompok kontrol. Nah, kalau di within subject yang menjadi membedakan adalah kelompoknya itu tidak dibedakan kelompok kontrol maupun kelompok intervensi. Sehingga mereka semua mendapatkan perlakuan yang sama. Yang menjadi berbeda adalah pertama tetap dilakukan randomize. Kita
acak dulu, mendapatkan subjek, populasi, disimpan dalam satu kelompok. Disimpan lagi dalam satu kelompok, simpan lagi dalam satu kelompok. Perbedaannya adalah nanti kelompok ini akan diberikan pengaruh atau intervensi yang serupa dalam rentan waktu yang berbeda. Misal, kelompok ini diberikan dulu intervensi, lalu yang ini tidak. Lalu kelompok ini diberikan intervensi, lalu yang dua ini tidak. Lalu yang ini diberikan intervensi, lalu yang dua ini tidak. Atau cara yang lain adalah diukur dulu seperti tadi sebelum pemberian intervensi, lalu diberikan intervensi secara bersamaan. Apakah terjadi perbedaan yang berbeda atau sama? Kalau perbedaannya berbeda berarti intervensi yang dilakukan berhasil. Tapi bila hasilnya mendapatkan hal yang sama, berarti intervensi gagal. Begitu, itulah cara melakukan within subject design. Oke, tadi sudah melihat contohnya kan? Nah, fungsi tadi bisa diaplikasikan pada tugas project yang akan kita lakukan di kelas ini. Bagi yang kebagian perkembangan, klinis, sosial, PIO, ataupun pendidikan bisa mengaplikasikan desain tadi untuk tugas-tugasnya. Jadi desain ini bisa untuk desain manapun, maupun materi-materi apapun, bisa psikofisik maupun psikososial. Jadi tidak perlu khawatir karena desain ini dirasa cocok untuk melakukan tugas teman-teman. Begitu, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya tunggu proyek selanjutnya.